Cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita, atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kita dapat bersama-sama menambah ilmu, terutama ilmu syariat, ilmu agama kita. Sebab salah satu tempat di mana kita akan menambah ilmu adalah di Masjid Al-Jihad. Ini yang seharusnya menjadikan kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Anak-anak yang sehat, alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Suami kalau di zaman ini ya Bapak Ibu, suami kalau marah dia tidak ngebentak-bentak, dia tidak pukul-pukul, itu suami yang unik di zaman ini. Jadi harus dijaga dengan baik-baik. Suami kalau di zaman ini kalau dia marah dia diam, harusnya ibu bersyukur. Itu suami yang baik di zaman ini. Begitu juga dengan bapak-bapak. Kalau ada istri yang salah, lalu kemudian dia minta maaf, sebelum tidur dia pegang tangan bapak, lalu kemudian dia minta keridhaan daripada suami tersebut, maka itulah bidadari surga di zaman ini. Ada seperti ini di sini sekarang? Mudah-mudahan ada ya. Jangan sampai di awal doang. Di awal nanya, Masya Allah, kamu adalah satu-satunya cintaku, kalau di awal. Tapi ketika sudah 5 tahun di awal menikah, kata-kata ini sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah duitmu mana, kan gitu ya Bu ya. Ya. Tapi di zaman ini Bapak Ibu harus kita, bahasa saya Bu ya, dikekep. Bahasa saya dikekep. Jangan sampai orang tersebut hilang. Tadi yang pertama siapa? Suami kalau marah-marah di zaman ini dia tidak ngebentak, dia tidak KDRT. Berarti itu teh suami idaman Bapak Ibu, harus disyukuri karena itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada ibu-ibu yang ada di sini. Begitu juga dengan para bapak-bapak. Syukur-syukur di zaman ini ada istri yang meminta maaf. Mas, Akang, Pak, Papa, Aa, Bebek. Apa kata istri? Saya belum bisa tidur sebelum Bebek memaafkan aku, sebelum Bebek ridho kepadaku. Apa kata Rasulullah kalau orang seperti ini? Dia adalah bidadari surga.
mudah-mudahan ya ibu-ibu yang ada di sini khususnya ya yang mendengarkan, kalau kedengeran pun ini ya kajiannya, mudah-mudahan menjadi bidadari surga. Saya sudah jelasin ya Bapak Ibu, nanti bidadari surga mah nggak ada yang pesek, nggak ada yang pendek, nggak ada yang hitam, nggak ada Bapak Ibu, nggak ada. Semua bersih, semua tinggi, nggak ada nini, nggak ada yang jebol, nggak ada Bapak Ibu. Semua dalam keadaan perawan, nggak ada. Semua pokoknya cantik. Begitu juga dengan bapak-bapak, sama Bapak Ibu. Nggak ada yang pendek seperti saya, mah nggak ada nanti. Ya, nggak ada yang bau badan, nggak ada ya. Bukan seperti awal-awal nikah, Masya Allah masih bedaknya 2 cm. Coba kalau sudah setahun menikah, nggak ada bedak, nggak apa-apa, jadi. Nah, gitu. Nah itulah dia Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang berilmu, dia akan selalu apa Bapak Ibu? Akan selalu memperhatikan keadaan fisiknya. Tidak hanya fisik yang diperhatikan, tapi harus ruhnya juga harus diperhatikan. Makanya mudah-mudahan ini adalah apa namanya ya, wasilah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan ini ilmu kita jadi bertambah, hubungan suami istri semakin naon Bapak Ibu? Semakin samawa, harmoni bahasa Sunda namanya. Amin ya. Dan mudah-mudahan nanti di akhir hayat kita Bapak Ibu ya, di akhir hayat kita mudah-mudahan kita termasuk orang yang meninggal dalam keadaan amin, dalam keadaan baik. Ibu tahu, Bapak tahu ya, saya ceritakan sedikit sebelum kita ke tema. Ada 2 jenis orang yang ketika nyawanya atau ruhnya dicabut oleh malakul maut. Yang pertama, orang yang baik Bapak Ibu ya, yang baik dulu biar kita semangat. Yang baik dulu ya. Orang yang baik ini senantiasa dalam kehidupannya itu selalu berbuat kebaikan. Orangnya soleh, orangnya solehah. Ketika akhir-akhir hayatnya Bapak Ibu, dia akan ditampakkan malaikat kiri kanan sejauh mata memandang. Lalu kemudian turunlah 3 malaikat. Turun 3 malaikat yang 2-nya membawa kain kafan dari surga. Ibu mau ada malaikat yang bawa kain kafan dari surga? Alhamdulillah. Sekarang mau mikir. Sama bapak-bapak juga kalau ditanya pasti mau. Apakah sekarang mau? Mikir Bapak Ibu. Alhamdulillah kalau ada yang mau ya Ustaz Tajudin mau katanya Ibu. Mudah-mudahan ya guru kita Ustaz Tajudin dipanjangkan umurnya, berkah ya. Sebab apa Bapak Ibu? Aktif sekali ya di Masjid Al Jihad. Ya, harusnya ini kan kopi ada. Kemarin saya lihat Bapak Ibu ya, ada Ustaz kita kopi cangkirnya beda. Ya, harusnya yang dibedakan itu seperti Ustaz Tajudin menurut saya. Sebab apa? Yang meninggal siapa yang riuh? Ustaz Tajudin, bukan Ustaz luar. Jadi harusnya Ustaz-Ustaz seperti beliau ini samakan cangkirnya itu seperti itu. Siapa yang meninggal, siapa yang ini, ayo Ustaz Tajudin. Kalau saya mah tidak begitu setuju ya Bapak Ibu ya, orang luar terlalu dimuliakan, sedangkan ustadz-ustadz di kampung kita biasa salah kata Bapak Ibu. Siapa yang riuh, siapa yang capek? Ustadz-ustadz di kampung kita. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Tadi sampai mana tadi? Sampai mananya? Sampai mana tadi kan? Kain kafan, betul Bapak Ibu. Lalu 2 orang ini membawa kain kafan dari surga dan membawa minyak wangi dari surga. 2 orang kiri kanan ada, lalu kemudian 1 orang di atas kepalanya Bapak Ibu.
Apa kata malaikat di atas kepalanya ini? Wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang sangat mulia, yang bagus, yang baik. Akhirnya dicabut ruhnya Bapak Ibu, tapi dicabutnya dengan pelan-pelan. Seperti apa? Seperti air yang keluar dari kendi. Itulah ruh orang yang baik. Lalu kemudian dia ditarik ruhnya dan diterima oleh malaikat yang dua yang ada kiri kanan ini. Lalu kemudian dibungkus dengan kain kafan dan dibawa langsung ke langit Bapak Ibu. Tembus langit itu, langit ketujuh tembus. Lalu kemudian dikatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat ini, catatlah, diperintahkan malaikat untuk mencatat bahwa si hamba ini adalah ahli surga, dan kembalikan ruhnya kembalikan ruhnya ke jasadnya. Waktu kita nguburin orang itu Bapak Ibu ya, maka ketika dikembalikan ruhnya itu ke jasad, mayit ini akan duduk di kuburan Bapak Ibu. Dia duduk, yang kita lihat kuburan itu sempit, tapi mayit itu akan duduk. Kenapa? Ruhnya dikembalikan. Lalu kemudian ditanyalah laki-laki atau perempuan yang soleh ini, siapa Tuhanmu? Dijawab. Siapa nabimu? Atau siapa laki-laki yang diutus? Dijawab dengan betul. Apa agamamu? Dijawab. Apa yang menjawabnya? Hafalan atau amalan? Amalan. Kalau hafalan orang kafir gak bisa Bapak Ibu. Anak-anak kecil bisa, pelaku maksiat juga bisa ngapalin. Tapi yang menjawab semua adalah amalan. Maka dia bisa menjawab, tunjukkan kepada hambaku ini, kata Allah, kenikmatan surga di depan matanya, dan buat kuburannya itu luas sejauh mata dia memandang. Akhirnya ketika, kata Allah, bukakan pintu surga untuk dia. Kasih tahu dia, perlihatkan dia kenikmatan-kenikmatan surga. Akhirnya di depan matanya itu Bapak Ibu diperlihatkan surga. Apa kata si mayit ini Bapak Ibu? Ya Allah, tolong percepat hari kiamat. Orang yang ada di kuburan, orang baik ini, dia berdoa supaya hari kiamat dipercepat. Kenapa dia minta dipercepat? Karena dia sudah melihat nikmatnya surga. Ya. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang di sebelahnya, laki-laki yang sangat tampan Bapak Ibu, harumnya luar biasa. Kamu siapa? Kata si mayit. Kok kamu harum sekali dan tampilanmu sangat indah? Apa kata laki-laki yang di sampingnya ini? Apa kata perempuan yang di sampingnya? Inilah aku, amalanmu di dunia dulu. Kamu ngaji di Al-Jihad, ngaji di masjid-masjid yang lain, sedekah, sholat sunnah, membantu tetangga. Akhirnya kata ketika ini Bapak Ibu ya, ruhnya diangkat itu, kata penduduk langit Bapak Ibu, ini ruh siapa ini kok wangi sekali? Wangi sekali. Akhirnya disebut namanya si fulan, si fulana, si fulan binti fulan disebut. Sungguh mulia. Sungguh mulia ruh ini katanya. Itulah Bapak Ibu yang mudah-mudahan kita termasuk orang yang saya sebutkan tadi. Amin. Lalu yang kedua, kondisi yang kedua Bapak Ibu. Orang siapa? Orang fasik yang suka berbuat kemaksiatan dan orang kafir. Dua jajar malaikat sejauh mata memandang dan 3 malaikat turun ke dia menghampiri kiri kanan dan 1 di atas kepalanya. 2 membawa kain kafan dari surga atau neraka? Dari neraka, karena orang ini orang fasik, pelaku maksiat, suka mabuk, kata-katanya kasar, suka menipu orang, suka berdusta, suka memfitnah. Inilah ganjarannya orang-orang yang tidak bisa menjaga lisan. Makanya apa kata malaikat yang ada di kepalanya? Wahai ruh yang busuk, kata malaikat, keluar kamu. Ditarik dengan kencang Bapak Ibu, dengan kasar. Keluarlah ruhnya, keluar. Berceceran ruhnya Bapak Ibu. Jiwa ruh yang busuk, kata malaikat. Ruhnya nggak mau keluar karena dia tahu
Dia akan mendapatkan azab Bapak Ibu. Akhirnya ruhnya nggak bisa keluar, dipaksa oleh malaikat seperti kulit domba yang ada bulunya, lalu dibasahkan gitu Bapak Ibu, dibasah gitu, disiram dan dililitkan kepada pohon yang ada durinya, kemudian ditarik paksa. Itulah perumpamaan dicabutnya ruh pelaku maksiat. Akhirnya diterima oleh malaikat yang dua kiri kanan itu dengan kain kapan yang terbuat dari neraka. Diangkat ke langit, nggak nyampe Bapak Ibu, langit ketujuh nggak tembus. Lalu kenapa? Apa kata Allah? Catat baginya si hamba ini, dia penduduk neraka, kata Allah. Lemparkan ruhnya. Tidak dibawa langsung oleh dua malaikat Bapak, langsung dicampakkan begitu saja. Langsung kembali ke jasadnya, kemudian dia duduk dari kuburannya, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Apa jawabnya? Dia nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Dia katakan, saya tidak tahu. Siapa nabimu? Dia nggak bisa jawab. Apa agamamu? Dia tidak bisa jawab. Disebabkan apa? Kelakuannya ketika dia hidup di dunia. Maka sebelum ibu-ibu mati, bapak-bapak mati, saya mati, perbaiki diri kita mulai dari sekarang. Dan Bapak Ibu tunjukkan kepada dia bagaimana azab neraka. Buka pintu neraka lebar-lebar, kata Allah. Perlihatkan kepada dia. Akhirnya dilihatlah azab neraka itu Bapak Ibu. Siksa neraka diperlihatkan untuk dia. Dan kuburannya sempitkan, kata Allah. Disempit kuburnya sampai tulang-tulangnya remuk Bapak Ibu. Dan malaikat bawa satu besi seperti palu Bapak Ibu. Kalau semua jin dan manusia di muka bumi ini membawa palu tersebut, maka palu tersebut nggak bisa diangkat. Satu malaikat ini doang yang bisa ngangkatnya. Malaikatnya yang mana? Buta, tuli. Supaya dia tidak ada kasihan. Lalu kemudian ketika ditanya dia nggak bisa jawab, langsung dipalu Bapak Ibu, hancur semua tulang-tulangnya. Kuburnya semakin menyempit. Dan ada satu orang yang menemani dia. Siapa? Laki-laki yang sangat busuk, lebih busuk daripada bangkai. Dan rupanya sangat buruk. Apa kata dia? Siapa dirimu? Sungguh jelek penampilanmu, sungguh buruk penampilanmu. Dan kamu lebih busuk daripada bangkai, katanya. Apa kata laki-laki ini? Apa kata perempuan ini? Sayalah amalanmu ketika hidup di dunia dulu. Kita berlindung dari hal yang demikian Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang baik. Kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Salah satu caranya adalah sekarang ini kita belajar hadis. Tipis hadisnya Bapak Ibu, tipis. Lebih tipis dari Yasin, lebih tipis dari Al-Kahfi, lebih tipis daripada juz ke-30. Hanya 42 hadis minimal. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, inilah cara kita membuktikan bukti cinta kita kepada Nabi. Pelajari hadis ini Bapak Ibu. Semua pesantren pasti mempelajari hadis ini. Dan di kami dulu Bapak Ibu, tidak boleh ceramah kalau tidak hafal hadis ini. 42 hadis. Umur kita sekarang sudah berapa? Ada yang sudah umur 40 tahun? Ada ya, banyak. Bahkan lewat daripada 40 tahun. Tidak hafal 42 hadis. Kemana kita sekarang? Sekarang kalau ditanya, yang mana yang kita hafal? 42 hadis atau 42 lirik lagu? Lirik lagu, jelas itu Bapak Ibu. Makanya kita tidak kenal Nabi kita. Kenapa kita tidak kenal Nabi kita? Kita tidak belajar minimal Bapak Ibu. Nih ya, 40 hadis ini. Dan saran saya nanti, termasuk saya pribadi tim idarah nanti ya, kalau bisa, Masya Allah, ini anak-anak muda harus belajar ini Arba'in Nawawi Bapak Ibu. Kita pelajari ya, mudah-mudahan umur kita panjang. Dan kita akan membahas hadis yang ke-24 supaya kita termotivasi yang sekarang. Jam berapa? Alhamdulillah masih ada ya. Ya, inilah hadisnya. Atau ada yang sudah hafal hadis ini Bapak Ibu? Saya kasih hadiah 1 juta. Yang hafal ini hadis ini. Ada yang di belakang, ada yang hafal? Tipis Bapak Ibu. Tipis sekali ya, cuma 42. Yang pernah khotam Bapak Ibu, yang pernah khotam.
Yang pernah khotam belajar ini kitab hadis, saya kasih hadiah sekarang, sama saya kasih buku nanti di rumah saya, masih baru kok Bapak Ibu. Oh, sama saya kasih uang yang pernah khotam kitab ini. Semua pesantren pasti mempelajari kitab ini Bapak Ibu. Makanya kami dulu kalau ceramah harus hafal dulu ini tiketnya kalau mau ceramah. Jadi jangan ceramah dulu kalau belum hafal ini. Ini tipis Bapak Ibu ya. Belum Riyadus Shalihin, belum Muslim, belum Bukhari, belum Abu Dawud, belum At-Tirmizi, belum An-Nasai, belum Ibnu Majah, belum Ad-Darimi, belum Musnad Ahmad, belum Muwatta. Banyak sekali Bapak Ibu kitab hadis. Itu salah satu cara kita yang terbaik bagaimana mengaplikasikan kecintaan kita kepada Nabi. Nah, gitu ya Pak Ibu ya. Tapi mudah-mudahan dengan ini kita belajar hadis ini, kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-24. Hadisnya sangat panjang, supaya tidak menghabiskan waktu, saya bacakan terjemahannya dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang sudah tahu Abu Dzar Al-Ghifari? Nanti anak-anak ya Bapak Ibu besok ada mabit, insya Allah kami akan menjelaskan mereka tentang para sahabat, bukan para artis, tapi para sahabat. Di Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Tuhan beliau Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah Allah tidak akan pernah zolim kepada dirinya. Artinya kepada kita juga Allah mengharamkan kezoliman. Haram Bapak Ibu. Ketika kita berbuat sesuatu yang baik, walaupun itu sedikit, Allah pasti akan catat Bapak Ibu. Malaikat kiri kanan itu sudah mencatat. Baik buruknya, sedikit banyaknya perbuatan yang kita lakukan, itu pasti akan kita terima nanti di akhirat. Akan kita lihat Bapak Ibu, jam sekian Ibu Juminten ngaji di Masjid Al Jihad sampai jam 9 walaupun ngantuk-ngantuk. Ditulis di sana Bapak Ibu. Ditulis. Datang alhamdulillah, memperhatikan, ditulis. Allah tidak akan pernah menzalimi kita Bapak Ibu. Dan Allah mengharamkan kezaliman atas diri kita. Jadi nggak boleh Bapak Ibu saling menzalimi. Termasuk di kita yang salah adalah ketika ada orang yang memfitnah kita. Ada nggak kira-kira yang memfitnah balik? Ada. Kita memfitnah balik. Ada orang yang menzalimi kita, zolimi balik. Mencaci maki kita, balik mencaci maki dia. Padahal ada larangan dari Rasulullah. Jangan mencaci maki orang yang mencaci makimu. Doakan dia supaya dia menjadi lebih baik. Lalu kemudian kata Allah, wahai hamba-hambaku, masing-masing dari kalian itu tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mohon petunjuklah kepadaku. Kepada siapa kita mohon petunjuk? Kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi kepada Allah kita mohon petunjuk Bapak Ibu. Ini itu sudah termasuk petunjuk. Ibu-ibu ke sini, bapak-bapak ke sini, ya, adik-adik di sini, anak-anak di sini. Itu sebenarnya Masya Allah sinyal yang sangat luar biasa bagi kita. Kalau misalkan tetap ke sini dengan hati yang ikhlas, maka dia akan senang datang ke majelis ilmu Bapak Ibu. Itu ya, jadi kepada Allah kita minta petunjuk, bukan kepada yang lain. Dan barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak akan mungkin ada yang bisa menyesatkan dia. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, nggak akan ada orang yang bisa memberi dia petunjuk.
Kita lanjut Bapak Ibu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, masing-masing dari kalian lapar, kecuali orang yang aku beri makan, maka mintalah makanan kepadaku. Pertanyaannya, kepada siapa kita minta makan? Kepada Allah. Kepada siapa kita minta rizki? Kepada Allah Bapak Ibu. Jadi rizki, inilah ya masalah terbesar, salah satu ya terbesar bagi anak cucu Adam adalah perut, rezeki. Karena masalah harta, masalah perut ini, rumah tangga jadi tidak harmonis. Karena dengan harta ini sesama saudara saling menzolimi. Karena dengan harta ini sesama saudara saling menjatuhkan. Inilah fitnahnya manusia Bapak Ibu. Makanya secapek-capeknya kita kerja, kata Allah segitu rezekimu hari ini, ya sudah, segitu saja. Sebagaimanapun kita mencoba untuk lari terhadap rezeki kita Bapak Ibu, ya, anggaplah ada orang yang menjauh dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematiannya. Demi Allah Bapak Ibu, rezeki itu akan menghampiri dia sebagaimana maut menghampiri manusia itu sendiri. Jadi dua-duanya ini tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Ibu lari dari rezeki misalkan, dia pasti bakal datang. Ibu lari dari kematian, kematian pasti bakal menghampiri. Jadi tugas kita hanyalah berikhtiar saja. Ikhtiar, hasilnya alhamdulillah, gitu saja. Jadi tidak usah marah-marah. Loh, kok segini sekarang? Jangan gitu Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, masing-masing kalian adalah telanjang kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku. Ada di antara kita di sini Bapak Ibu yang lahir dengan membawa pakaian? Merojol nih, cenah teh buya keluar. Langsung ketika dia keluar itu ada handuk gitu. Nggak ada. Ada yang lahir di sini langsung, what's up bro? Nggak ada Bapak Ibu. Hey, what's going on here? Nggak ada yang seperti itu. Ya nggak ada. Kita semua terlahir tidak ada yang membawa sehelai pun benang Bapak Ibu. Nggak ada. Semua dalam keadaan telanjang. Dan nanti kita kalau dibangkitkan akan dalam keadaan telanjang. Ibu nanti kalau dibangkitkan, bapak nanti kalau dibangkitkan, semua dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Ada nggak waktu kita noong Bapak Ibu? Ya, lirik kiri kanan, nggak ada waktu pada saat itu Bapak Ibu, saking dahsyatnya ketika orang dibangkitkan itu. Orang-orang sudah merasa risih, takut, sudah lihat kiri kanan apa amalan-amalannya itu. Jadi nggak sempat lihat kiri kanan. Nggak bisa Bapak Ibu, maka kita mintalah pakaian kepada Allah. Semua itu adalah milik Allah Bapak Ibu. Jadi kita harus selalu ingat minta kepada Allah. Kita lanjut. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di malam hari ataupun di siang hari. Maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan ampuni dirimu, kata Allah. Siapa yang berani hari ini yang mengatakan tidak punya dosa? Siapa? Nggak ada di antara kita yang berani. Saya hari ini nggak pernah berbuat dosa. Nggak mungkin. Makanya malam-malam itu sebelum tidur ya Rasulullah memberikan kita zikir Bapak Ibu, supaya dosa-dosa yang baru bangun sampai mau tidur lagi itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya Bapak Ibu sebelum tidur? Ada di hadis. Jadi kita tahu kalau belajar hadis. Gitu ya. Ini mah nanti saja kita bahas. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, ketika kita mau bertaubat, seburuk-buruknya kita di masa lalu Bapak Ibu, I don't see your past, kata Allah. Allah tidak melihat masa lalumu. Allah lihat
kita sekarang mau bertobat atau tidak. Kalau kita mau bertobat, alhamdulillah, aku ampuni dosamu, kata Allah. Maka bertobatlah sebelum terlambat. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu fakhsat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Jadi orang-orang yang tidak mau bertobat itu ya kebanyakan dari orang-orang fasik. Diberikan waktu yang panjang, nikmat yang banyak, umur sampai sekarang belum juga tobat-tobat. Ya, harus gimana lagi, kata Allah. Makanya nanti jangan salahkan Allah di akhirat kalau diazab. Kita lanjut. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang merugikanku sehingga kalian merugikanku, dan kalian tidak akan dapat berbuat sesuatu yang mendatangkan manfaat bagiku. Sesoleh-solehahnya ibu bapak, sebejat-bejatnya kita, apalagi ya, sejahat-jahatnya, sebaik-baiknya kita, nggak ada pengaruhnya bagi Allah bapak ibu. Jadi kita nggak usah sombong. Tadi malam saya tahajud, walaupun ngantuk-ngantuk dikit juga, nggak ada manfaatnya ibu kalau cerita seperti itu. Riya itu teh, hilang pahala ibu yang tadi malam sholat tahajudnya, hilang. Nah, jadi apa ya, sebanyak apapun sedekah ibu, misal apa ini namanya, sebesar ikut andilnya bapak ibu membangun masjid ini, kalau terus-terusan diungkapkan, itu nggak ada gunanya jadinya bapak ibu. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ibu misalkan dari kecil sampai sekarang sudah berinfak 20 triliun contoh, tapi itu nggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nggak bisa dihitung bapak ibu. Jadi nggak usah sombong, nggak usah sombong dengan amalan kita. Kita lanjut bapak ibu. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, seandainya orang yang pertama hingga orang yang terakhir dari kalian, baik itu dari kalangan jin dan manusia, sama seperti hati yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak akan menambah sedikit pun dari kerajaanku. Begitu juga dengan seburuk-buruknya kalian dari kalangan jin dan manusia, tidak akan mengurangi kerajaan Allah. Intinya nggak ada pengaruhnya bapak ibu, nggak akan kurang. Kerajaan Allah nggak bakal kurang. Makanya mintalah ke Allah, jangan bergantung kepada manusia, termasuk para istri jangan terlalu bergantung kepada suami. Para suami jangan terlalu bergantung kepada istri. Suami menginginkan istrinya seperti Siti Aisyah, tetapi si suami tidak mau seperti Rasulullah. Di belakang tarik. Istri menginginkan suaminya seperti siapa kira-kira? Syahrukh Khan? Oh, keren juga ini ya Syahrukh Khan. Jangan ya, jangan seperti Syahrukh Khan. Para sahabat menginginkan suaminya seperti Abu Bakar. Menginginkan suaminya seperti Umar. Tapi tidak seperti istri-istri mereka. Aneh deh kita mah, menginginkan banyak hal, menuntut banyak hal, tapi kita tidak introspeksi diri. Aneh bin ajaib ya, begitulah terkadang sifat manusia bapak ibu. Kita lanjut ya. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama sampai yang terakhir dari kalian, baik itu dari kalangan jin dan manusia, berdiri di atas satu bidang tanah, lalu mereka semua memohon kepadaku, kata Allah, sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaanku. Kecuali kalau misalkan diibaratkan, kata Allah, seperti lautan samudra, yang ketika sebuah jarum dicelupkan bapak ibu, diangkat, ada satu tetes yang jatuh ke laut tersebut, maka itulah yang berkurangnya. Artinya apa? Sangat tidak mungkin kekuasaan Allah itu berkurang. Walaupun seluruh dunia ini meminta bapak ibu, dan Allah kabulkan permintaan tersebut, tidak akan berkurang. Jadi ibu jangan tanggung-tanggung berdoanya. Berdoa lah yang banyak. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kan sudah saya bilang, tidak harus pakai bahasa Arab, yang penting ibu paham.
Ya Allah, saya mau tanah yang ada di pinggir tetangga saya. Doa aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Ibu jalan-jalan ngelihat apa, weh. Ya Allah, mohon ya Allah kabulkan permohonan hamba. Hamba juga ingin tanah seperti itu, seluas itu. Ya Allah, hamba ingin suami yang berperangai baik, nggak ngebentak-bentak, dompetnya tebel dan lain sebagainya. Ibu minta aja, nggak bakal berkurang kok. Pasti Bapak Ibu. Hanya saja kita tidak sabar. Kita nggak sabar. Pinginnya sekarang, padahal kalau langsung dikasih sekarang lupa daratan. Allah yang tahu keperluan kita, kebutuhan kita, sabar aja. Nanti di akhirat, kalau nggak di dunia, di akhirat kita akan mendapatkannya. Sabar, amin Bapak Ibu ya. Ibu juga akan mendapatkan suami idaman nanti di akhirat. Ada yang bertanya Bapak Ibu, Pak Ustadz, nanti di akhirat apakah kita ini para istri bertemu dengan suami lagi? Jawabannya iya. Lah kok ketemu lagi Pak Ustadz sama suami saya? Jawaban kayak gitu, jangan Bapak Ibu. Karena di akhirat nanti mah nggak ada rasa cemburu, nggak ada rasa dengki. Semua itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi ibu misalkan bosan di dunia sama suami, nanti di akhirat mah nggak bakal bosen. Jadi jangan jawab, lah kok ketemu dia lagi? Jangan gitu Bapak Ibu. Nanti suami ibu bakal ganteng, istri bapak bakal cantik, lebih cantik daripada bidadari surga. Tenang Bapak Ibu, walaupun nanti ada seorang suami Bapak Ibu di ranjangnya itu ada 70 bidadari. Nah kan sekarang mah jadi ngenes kan, hanya 70 bidadari, saya dikemanakan? Enggak ada hal-hal seperti ini nanti di surga, enggak ada Bapak Ibu. 70 bidadari, sudah 70 bidadari, imani Bapak Ibu. Ibu nanti tenang, bidadari-bidadari surga itu akan cemburu melihat kecantikan para ibu-ibu nanti di surga. Gimana caranya? Ya ini salah satunya Bapak Ibu, belajar hadis, belajar yang lain. Sudah jam 9. Baru satu hadis Bapak Ibu, 1 jam. Satu hadis. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan Bapak Ibu ya. Semua kehidupan kita yang ada di dunia ini, selagi kita masih hidup Bapak Ibu, jangan lupa untuk berikhtiar. Selebihnya hasilnya terserah Allah saja. Dan memang itulah rezeki, keadaan yang kita dapatkan hari itu, hari esok, dan di kemudian hari. Yang pada intinya adalah tugas kita adalah beribadah kepada Allah, yang nanti puncaknya ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ini cita-cita yang paling tinggi seorang mukmin. Itu Bapak Ibu, nggak apa-apalah capek di dunia juga, cuma 60 tahun, cuma 70 tahun ya. Di akhiratnya Bapak Ibu 60 tahun itu cuma 2 jam. 60 tahun di dunia itu di akhiratnya cuma 2 jam. Jadi 2 jam nggak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa ya. Rumah tangga udah pasti, atau Bapak Ibu yang nggak ada rumah tangga yang terlalu harmonis betul setiap hari, nggak mungkin. Nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi dunia itu tidak flat ya. Dunia itu selalu ada obstacle-nya. Nah, atur nuhun, yang mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sudah jam 9 lebih. Kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.